Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat bermuajahah dan masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama belajar, yang semoga dengan berkumpulnya kita di sini, belajar yang kita di sini dapat menambah wawasan kita, utamanya meningkatkan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang tema yang akan kita bahas, terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada kalian, tahukah Anda ukuran apa yang digunakan untuk mengukur kemajuan individu dan masyarakat? Lalu timbangan apakah yang digunakan untuk menilai keunggulan suatu bangsa? Dan apa landasan yang digunakan untuk membangun kejayaan dan peradaban? Semua itu tidak mungkin terjadi tanpa perhatian yang amat besar terhadap tema yang sangat penting. Sebuah tema yang merupakan cita-cita para ulama dan para pendidik. Masalah para da'i dan mubalik, serta sasaran para intelektual dan relawan. Sebelum itu semua, ia merupakan cita-cita para orang tua. Kerja keras dan kerja besar pada guru dan pendidik, di samping merupakan tuntutan mendesak pada semua negara dan pemerintah. Betapa banyak tenaga yang dihabiskan untuk mengurusnya, betapa banyak potensi dan kemampuan yang dikerahkan untuk mendukungnya, betapa banyak kekurangan yang dicurahkan untuk mewujudkannya, dan betapa banyak dana yang dibelanjakan untuk melaksanakannya. Namun itu semua bisa dianggap banyak untuk sebuah tema kunci kejayaan umat yang berkuasa, sukses, dan memimpin. Sebaliknya, jika diabaikan, kerusakan dan kehancuran akan menimpanya. Ketika itu ucapan selamat tinggal kepada umat dan berikan ucapan bela sungkawa terhadap puing-puingnya. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, tahukah Anda apakah tema yang sangat penting itu? Tema itu adalah pendidikan. Ini benar-benar tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Masyarul muslimin rahimakumullah, sesungguhnya tanggung jawab mendidik generasi muda dan menyiapkan tokoh-tokoh laki-laki dan wanita adalah tanggung jawab yang sangat besar. Dan sesungguhnya masalah perhatian terhadap belahan jiwa dan belahan hati atau putra putri adalah masalah yang sangat besar. Umat Islam harus mencurahkan seluruh perhatiannya kepada masalah ini, sebab pilar-pilar kebahagiaan mereka ada pada diri pribadi maupun masyarakat dan bertumpu pada masalah pendidikan itu. Oleh karena itu, pendidikan harus dipersiapkan secara matang. Kurikulum harus dirumuskan, perencanaan harus disiapkan, tenaga harus digerakkan, dan orang-orang yang berkemampuan besar dilibatkan. Orang-orang mukmin dan kafir, berbakti dan durhaka, baik dan jahat sama-sama butuh makan dan udara.
Akan tetapi, kaidah-kaidah, aturan-aturan pendidikan, pengajaran, akidah dan iman yang benar hanyalah milik orang-orang Islam. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Masyarakat manusia dewasa ini banyak didera musibah dan bencana, dan banyak sekali kemalangan dan malapetaka menimpa mereka. Mengapa angka kejahatan mengalami peningkatan dan yang mencengangkan? Hal itu tidak lain karena kurangnya perhatian terhadap pendidikan, kezaliman, kesewenang-wenangan, dan kerusakan tidak akan merajalela kecuali pendidikan manusia diperlakukan secara buruk. Akhlaknya menyimpang dan perilakunya terperosok ke dalam jurang kehancuran. Banyak generasi telah berganti dengan fitrah terjungkir balik. Tidak ada pendidikan dan tidak mengetahui hak Allah maupun hak hamba Allah. Mereka tidak punya amanah yang harus diemban, tidak pula punya tujuan yang hendak dicapai, tidak bisa mengenali yang ma'ruf dan tidak bisa mengetahui yang mungkar. Hidup mereka hanyalah permainan dan pengangguran. Kondisi mereka sangat buruk dan menyimpang. Mereka tenggelam di dalam lumpur kenistaan dan mengabaikan keutamaan. Mereka tidak menyimpan kebaikan sedikit pun bagi bangsa maupun negara. Lalu, adakah kejahatan sosial yang lebih berat dari ini? Sesungguhnya keberadaan generasi yang jauh dari pendidikan yang benar merupakan kejahatan terhadap masyarakat dan umat secara keseluruhan. Tiap makhluk punya jasad, manusia dan binatang sama-sama mencari makan dan minuman. Orang-orang mukmin dan kafir, berbakti dan durhaka, baik dan jahat, dan sama-sama butuh makanan dan udara. Baik maupun jahat, semuanya sama-sama butuh makanan dan udara. Akan tetapi kaidah-kaidah, aturan-aturan, pendidikan, pengajaran, akidah dan iman yang benar hanyalah milik orang-orang Islam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Masyarakat manusia dewasa ini banyak didera musibah dan bencana, dan banyak sekali malangan dan malapetaka menimpa mereka. Mengapa angka kejahatan mengalami peningkatan dan pencegahan? Betapa banyak masyarakat yang mengeluhkan penyimpangan perilaku remaja. Betapa banyak orang tua yang mengeluhkan kenakalan anak-anak. Dan betapa banyak ayah ibu yang tersisa dengan kedurhakaan anak-anak dan keengganan mereka untuk menunaikan tugas-tugas. Namun mereka lupa, atau mungkin pura-pura lupa, bahwa inti persoalan ini terletak pada buruknya pendidikan. Oleh karena itu, umat Islam berkewajiban melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dalam menyelesaikan masalah ini dengan mengerahkan segera potensi dan kemampuan yang dimiliki. Mereka juga harus bekerja sama dengan semua saluran yang ada, baik itu di dalam rumah maupun keluarga, kedua orang tua, kerabat, sekolah, kampus, masjid, bahkan di klub bermain sekalipun, agar kelak lahir generasi muda yang ideal, baik laki-laki maupun wanita. Masyarul muslimin rahimahumullah. Agama kita telah memberikan perhatian yang sangat besar pada masalah pendidikan. Bahkan masyarakat dahulu maupun sekarang belum pernah menyaksikan perhatian sebesar itu. Sebab perhatian yang belum pernah diberikan oleh rezim maupun manapun, baik itu dari barat maupun dari timur.
jauh dari filsafat-filsafat yang rumit dan pemikiran-pemikiran yang tercemar. Maka Islam pun tampil dengan penemuan baru, sementara upaya orang-orang yang tertipu oleh musuh-musuhnya akan kegalotan. Cahaya hidayah menyinari umat manusia, sedangkan kehidupan orang-orang yang berpaling di jalan hidayah Tuhan adalah gelap gulita. Kendati gelar mereka berkibar, mereka mengelabui orang-orang awam dengan kata-kata bermadu yang mengklaim pembaharuan dan modernisasi. Padahal sejatinya semua teori pendidikan yang jauh dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul adalah kebangkrutan yang tidak tertara. Apa yang bisa dia berikan kepada umat manusia apabila ia sendiri terlindung dari panasnya pasir dengan bara api? Tidak ada yang bisa menyelamatkan generasi muda dunia lain pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam. Karena hanya pendidikan inilah yang memiliki tujuan mulia, yaitu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pendayaan gunanya semua bidang untuk berkhidmat kepada prinsip yang fundamental ini. Demikian juga pendidikan yang dimaksudkan untuk menjadikan generasi muda sebagai pengemban akidah, pemilik cita-cita yang tinggi, pembawa iman, dan pemilik budi pekerti. Hal itu terlihat pada ucapan, pola pergaulan, dan perilaku mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita merenungkan tentang saluran-saluran terpenting yang bertanggung jawab atas pendidikan di masyarakat, kita melihat bahwa rumah adalah pondasi utama pendidikan. Keluarga adalah bibit pertama dalam pelaksanaan proses pendidikan. Dan hal itu harus dimulai dari pemilihan calon istri solehah yang memiliki asal usul yang baik dan mudi yang bagus. Tahu dalam bahasa kita sebut atau kita kenal sebagai bibit, bobot, dan bebet. Karena seorang istri harus dipersiapkan menjadi pendidik yang handal, dan sekolah yang pertama adalah istri itu sendiri. Al-Ummu Madrasatul Ula. Dan hal ini harus dilakukan secara bertahap hingga si anak dapat membuka matanya di pangkuan kedua orang tuanya. Di sini ia harus mendapatkan perhatian akhlak dan pendidikan iman yang memadai sebelum perhatian masalah duniawi. Ini berkat dari kewajiban Islam dalam masalah-masalah tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naru wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam ayat ini yang kita garis bawahi, yang perlu kita bawahi adalah tentang potongan ayat yang pada awalnya, yaitu Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naru wa quduhan nasu wal hijarah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Menurut para ulama, maksudnya ialah ajarilah atau didiklah dan bimbinglah mereka dengan suatu yang bisa memelihara mereka dari azab Allah. Ini adalah amanah yang sangat berat. Benar-benar celaka orang yang mengkhianatinya. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di rumah anak-anak semasa kecilnya belajar dari apa ada pada ayah dan ibunya. Keduanya adalah suri tauladan baginya. Anak-anak selalu meniru ucapan dan perbuatan kedua orang tuanya. Karenanya
orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengarahkan anaknya. Tentang besarnya pengaruh orang tua terhadap anaknya, Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yahwidani aw yansuranihi aw yumajjisanihi. Yang artinya adalah setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci, lalu kedua orang tuanya membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. At-Tirmidzi dan lain-lain meriwayatkan asar manahala walidun waladuhu manahala walidun waladahu afdala min adabin hasanin. Yang artinya tidaklah seorang ayah memberikan sesuatu kepada anaknya yang lebih baik dari adab yang bagus. Riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinina wadribuhum alaiha wahum abna'u ashri sinina wa farriqu bainahum fil madaja. Yang artinya, suruhlah anak-anakmu melaksanakan sholat saat berusia 7 tahun dan pukullah mereka karena meninggalkannya saat berusia 10 tahun dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dan Hakim. Ini adalah petunjuk-petunjuk pendidikan bagi rumah tangga muslim, di mana anak-anak dididik dengan akidah dan keutamaan. Di samping memiliki bekal empirik yang memadai, bahkan lebih banyak. Oleh karena itu, banyak para orang tua yang keliru ketika mereka mengutamakan pendidikan anaknya dan pemenuhan keinginan dan kebutuhan materi atau duniawi semata. Masyurah muslimin rahimakumullah. Dalam mendidik putra-putri, kita sepatutnya haruslah menjadi suri tauladan yang baik bagi mereka. Mendidik mereka untuk selalu peduli kepada kitab Allah dan memperhatikan kepada sunnah Rasulullah dan mengikuti jalan Islam dalam mendidik mereka. Dan perlakukanlah mereka dengan lemah lembut, tapi tegaslah ketika mereka melakukan kesalahan berulang-ulang, dan jangan sekali-kali tampil di hadapan mereka dengan penampilan yang tidak layak. Biasakanlah mereka berbuat baik untuk orang lain. Biasakanlah mereka dengan akhlak yang mulia saat bergaul dengan sesama. Biasakanlah mereka menjaga lidah mereka dan menjauhi caci maki, dusta, ucapan kotor dan sebagainya. Dan janganlah sekali-kali putra-putri Anda melihat pertengkaran Anda, karena hal itu bisa mengganggu kejiwaan mereka dan merusak mental mereka. Jangan pernah menyerahkan sepenuhnya proses pendidikan mereka kepada para pembantu rumah tangga, karena hal itu sangat beresiko terhadap keluarga. Sebab fakta di lapangan menunjukkan bahwa pada umumnya para pembantu memiliki pola pikir, perangai, dan kebiasaan yang kurang baik. Bahkan bagi orang-orang yang sangat peduli pada keluarganya, menganggap bahwa para pembantu itu benar-benar berbahaya. Dengan begitu, maka hendaknya kita menjauhkan putra-putri dari pergaulan yang buruk. Lalu kontrollah salat mereka, awasilah kesendirian mereka, dan perhatikanlah dengan siapa mereka berjalan, dengan siapa mereka berteman, apa yang mereka baca, apa yang mereka dengarkan, dan apa yang mereka saksikan. Terapkanlah pengawasan ketat, tetapi dibarengi dengan perasaan cinta dan belas kasih. Karena mengembala yang baik tidak akan membiarkan gembalanya mendekati padang yang banyak di dalamnya binatang buas. Jangan sekali-kali keluarga Anda disusupi aneka macam perang, pemikiran dan moral, baik dengan izin maupun tidak, karena penyusup-penyusup itu bisa merobohkan apa yang telah Anda bangun dengan susah payah dan
meruntuhkan apa yang telah Anda tegakkan. Besarlah mereka dengan kemuliaan, besarkanlah mereka dengan kemuliaan-kemuliaan, dan jauhkanlah mereka dari kenistaan-kenistaan. Dalam sebuah syair dikatakan, generasi-generasi muda kita akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh ayahnya. Dan hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah agar selalu diberikan atau senantiasa diberikan hidayah dan menjadi orang yang soleh seperti yang dilakukan oleh para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya mengucapkan yang mana dalam doanya termaktub dalam Al-Quran, Rabbi habali minas sholihin, yang artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak yang termasuk orang yang soleh. Lalu ada dalam doa yang lain, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku sebagai anak-anak yang rajin, sebagai orang-orang yang rajin mendirikan sholat. Nabi Zakaria pun pernah berdoa yang artinya, wahai Tuhanku, berikanlah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Luqman Al-Hakim memberikan banyak wasiat terkenal ketika anaknya sebagaimana termaktub dalam surat Al-Luqman. Dan Nabi kita Muhammad SAW pun banyak memberikan bimbingan dan pendidikan kepada generasi muda, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Ajarilah mereka adab pada makan, minum, tidur, bergaul, dan di masjid. Masyarul muslimin rahimakumullah. Oleh karena mereka anak-anak kita atau anak-anak adalah amanah, yang mana amanah itu haruslah kita jaga, karena amanah itu juga berada pada pundak kita. Maka janganlah sekali-kali kita membiarkan mereka lepas dari pengawasan kita. Kita haruslah selalu mengawasi dan menjaga mereka. Masyaallah muslim rahimakumullah. Dengan ini dapat kita simpulkan bahwa kita haruslah selalu memperhatikan pendidikan anak-anak kita, terutama pada zaman yang penuh digital ini, agar kelak-kelak kita tumbuh menjadi muslim dan muslimat yang soleh-solehah, yang tidak membangkang dan tidak keluar atau melenceng dari akidah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Semoga memberi manfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.